Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika online. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Disimak baik-baik ya. Nah, di sini ada contoh penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yang perlu kalian ingat adalah yang boleh dijumlah dan dikurang itu hanya yang memiliki suku sejenis. Ya, misalkan contoh nomor 1. 3A ditambah 2A. Ini sukunya sejenis, maka boleh kita jumlahkan. Jadi, yang dijumlah ialah 3 ditambah dengan 2, yaitu 5A. Nah, untuk soal nomor 2, 7B kuadrat dikurang 3B kuadrat dikurang 3B. Yang boleh dijumlah hanya yang sukunya sama, yaitu B kuadrat. B kuadrat dengan B itu berbeda suku, jadi tidak boleh kita kurangkan ya. Patokan suku bisa juga dilihat dari pangkatnya. Yang ini pangkat 2, sedangkan ini pangkat 1, jadi tidak boleh dikurangkan ya. Jadi 7 dikurang 3 itu 4B kuadrat dikurang 3B. Nah, 3B itu tetap kita tulis. Jadi sampai di sini sudah selesai. Nomor 3, 5M kuadrat ditambah 7M ditambah 12 dikurang 2M kuadrat dikurang 5M ditambah 4. Kalau menemukan soal seperti ini, maka samakan terlebih dahulu sukunya. Cari suku yang sama, yaitu 5M kuadrat. Ada yang sama? Ada ya, ini negatif 2M kuadrat. Maka kita tulis negatif 2M kuadrat. Kemudian cari lagi yang sama, ini 7M, berarti ditambah 7M. Kemudian ini ya, negatif 5M. Dan ini ditambah 12 ditambah 4 ya terakhir. Nah, kalau sukunya sudah kita gabungkan, baru boleh kita jumlah atau kita kurangkan. Pertama, 5M kuadrat dikurang 2M kuadrat. 5 dikurang 2, hasilnya 3M kuadrat. Dan yang ini 7M dikurang 5M, maka jadi 2M. Dan 12 ditambah 4, hasilnya adalah 16. Nah, sampai di sini selesai, tidak boleh kita jumlahkan lagi karena yang satunya berpangkat 2, ini pangkat 1 dan yang ini konstanta. Maka sampai di sini sudah selesai. Soal nomor 4. Ada soal yang ada di dalam kurung ya. 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 ditambah x kuadrat ditambah 6x tambah 2. Sama seperti soal nomor 3, maka cari dulu yang sukunya sama. Oke. Ini ya, mulai dari 4x kuadrat yang pangkatnya tertinggi. 4x kuadrat. Oke, sebelum itu kita hilangkan dulu dalam kurungnya. Jadi kita buang tanda kurungnya, maka bisa kita tulis ulang 5x dikurang 3 ditambah x kuadrat ditambah 6x tambah 2. Nah, kalau tanda kurungnya sudah hilang, maka kita gabungkan suku yang sama. 4x kuadrat ini dengan ditambah x kuadrat, kemudian ditambah 5x ya, ditambah 6x dikurang 3 ditambah 2. Nah, kalau sudah digabung sukunya, baru boleh kita jumlahkan atau kita kurangkan. 4x kuadrat ditambah x kuadrat. Di depan ini ada 1 koefisiennya. Ya, jadi 4 ditambah 1 itu 5x kuadrat. Kemudian 5x ditambah 6x itu positif 11x. Negatif 3 ditambah 2 berarti hasilnya negatif 1 ya. Nah, sekarang perkalian bentuk aljabar. Di dalam perkalian itu terbagi menjadi 2. Ada perkalian suku tunggal
Dan yang B itu adalah perkalian dua suku atau lebih. Kita bahas yang pertama, perkalian suku tunggal. Contohnya 3x kuadrat Y dikali 5Y. Cara mengali perkalian seperti ini, yang dikali adalah koefisien dikali koefisien dan variabel dikali variabel. Jadi 3-nya dikali dengan 5 ya, 3 kali 5. Oke, Ibu masukkan tanda titik ya untuk membedakan antara X dengan kali. Kemudian yang dikali lagi adalah X kuadrat Y dikali dengan Y. X kuadrat Y kali Y. Nah, tinggal kita kalikan. 3 dikali 5 15. X kuadrat Y dikali Y menjadi X kuadrat Y dikali Y. Di sini ada 1Y, di sini 1Y, maka Y-nya menjadi pangkat 2. Oke, sampai di sini paham ya? Gampang kan? Nah, sekarang kita ke perkalian dua suku atau lebih. Contoh yang pertama, 5x dikali 2y dikurang x. Cara mengalinya, kita kalikan satu per satu. 5x dikali dengan 2y dikurang. Nah, kemudian 5x dikali dengan x ya, 5x kali x. Nah, kalau sudah, kita kalikan terlebih dahulu. Koefisien kali koefisien, variabel dikali variabel. 5 dikali 2 10, x dikali y, x y dikurang 5x dikali x. Nah, di sini ada koefisien 1 ya, cuma tidak ditulis. Jadi 5 dikali 1 5. X dikali X, ini pangkat 1, ini juga pangkat 1, maka 5X pangkat 2 ya, pangkatnya dijumlah. Nah, sampai di sini sudah selesai, tidak bisa kita kurangkan karena sukunya berbeda. Nah, contoh yang kedua, 2X dikurang Y dikali X tambah 3Y. Untuk mengerjakan ini ada 4 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, 2X dikali dengan X ya, 2x dikali x jadi 2x kuadrat ya, karena di sini x-nya pangkat 1, ini juga pangkat 1 ya, jadi x-nya pangkat 2. Kemudian yang kedua, 2x dikali dengan 3y tambah ya, karena itu tanda tambah. 2x dikali 3y, 2 dikali 3 6, x dikali y tetap xy. Kemudian langkah yang ketiga, min y dikali x ya, karena dikurang maka min y dikali x bisa kalian tulis menjadi xy. Dan langkah yang keempat atau yang terakhir, min y dikali 3y. Min kali plus itu hasilnya min y dikali 3y menjadi 3y pangkat 2. Iya, karena y-nya ada 2 di situ ya. Oke. Selanjutnya kita kurangkan yang sukunya sama. Ada yang sama kan di situ? Iya, nih ya, 6xy dikurang xy. Oke, 2x kuadrat kita tulis tetap ditambah 6xy dikurang xy. Di sini ada satu koefisien. 6 dikurang 1 5, xy dikurang 3y kuadrat. Nah, sampai di sini sudah selesai karena tidak ada lagi suku yang sama. Oke, selanjutnya pembagian bentuk aljabar. Nah, dalam pembagian bentuk aljabar ini sama seperti perkalian dalam bentuk aljabar. Ada 2, yaitu pembagian suku tunggal dan yang B pembagian dua suku atau lebih. Oke, sekarang kita coba yang pertama pembagian suku tunggal. 24x kuadrat y dibagi 6xy. Nah, pembaginya di sini adalah suku tunggal, maka cara membaginya sama seperti pembagian biasa. Kita bagi menggunakan tanda per. 24x kuadrat y per atau dibagi 6xy. Syaratnya koefisien dibagi dengan koefisien dan variabel dibagi dengan variabel yang sama ya.
Jadi dapat kita tulis 24 dibagi 6 dikali X kuadrat, ini dibagi dengan X ya, dicari yang sama, dan Y dibagi dengan Y. Sekarang tinggal kita bagikan. 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Kemudian X kuadrat dibagi X, itu pangkatnya dikurang, 2 dikurang 1 kan sisa X atau 1 ya. Y dibagi Y itu 1, maka tidak perlu kita tulis lagi. Jadi jawabannya cukup sampai 4X. Oke, paham ya? Nah, yang kedua, 8A kuadrat B dikurang 6AB dibagi 2A. Ini juga pembaginya suku tunggal. Maka caranya sama seperti di atas tadi. 8A kuadrat B dikurang 6AB per 2A ya. Kemudian karena ini penyebutnya sama 2A, maka boleh kita pisah ya, seperti pecahan. Menjadi ini jadi 8A kuadrat B dibagi 2A dikurang ya, karena tanda kurang 6AB dibagi 2A. Nah, sekarang sama seperti tadi, koefisien dibagi koefisien dan variabel dibagi variabel. Oke, 8 dibagi 2 hasilnya 4, A kuadrat dibagi A, berarti sisa A, B nya karena nggak ada pasangan maka boleh langsung ditulis B. Dan dikurang 6 dibagi 2 itu 3, A dibagi A 1 ya, jadi nggak usah ditulis, sisa B. Maka inilah jawabannya. Nah, sekarang kita beralih ke pembagian dua suku atau lebih. Oke, perhatikan di sini. Pembagian dua suku atau lebih, maka pembaginya itu terdiri atas dua suku atau lebih. Kalau yang tadi kan satu suku ya. Nah, kalau ini ada dua suku, suku X dan 3. Maka cara membaginya bisa kalian gunakan cara pembagian waktu kalian masih SD, mungkin pernah diajarkan ya. Yaitu kita tulis 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 9 dibagi X tambah 3. Kita letakkan di luar pembaginya tadi. Nah, selanjutnya kita bagi seperti biasa. Patokan yang pertama ialah 2X kuadrat. Ini ya, X dikali berapa yang menghasilkan 2X kuadrat ya. X dikali berapa hasilnya adalah 2X kuadrat. Otomatis yang ini adalah 2X. Kenapa? Karena X dikali 2X itu adalah 2X kuadrat. Maka 2X ini kita letakkan di atas sini, 2X ya. Karena 2X dikali X itu kalau kita kembalikan tadi jadinya 2X kuadrat. Kemudian karena ini masih ada di belakang ya, maka ditambah 2X dikali 3. 2 dikali 3 6, X nya kita tulis. Nah, kemudian kita kurangkan 3X dikurang 6X, hasilnya negatif ya. 3 dikurang 6 negatif 3X. Oke. Kemudian ini habis ya, jadi nggak usah kita tulis. Nah, negatif 9 kita kurangkan ke bawah. Sekarang yang jadi patokan adalah negatif 3X ya. X dikali berapa hasilnya negatif 3X. X dikali berapa hasilnya adalah negatif 3X. Karena ini negatif berarti di sini pasti negatif. Kemudian negatif 3 ya. Kenapa? Karena X dikali negatif 3 adalah negatif 3X. Maka negatif 3 kita tulis di atas. Negatif 3 dikali X, negatif 3X. Negatif 3 dikali 3, 3 dikali 3 9. Nah, kemudian kita kurangkan. Oke, habis ya. Maka sisa 0. Nah, jadi jawabannya ialah 2X dikurang 3. Oke, gampang ya.
Nah, ini selanjutnya pemangkatan bentuk aljabar. Ini juga terbagi menjadi dua, pemangkatan suku tunggal dan pemangkatan dua suku atau lebih. Contoh untuk pemangkatan suku tunggal, 2x pangkat 3, artinya 2x dikali dengan 2x dikali 2x sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2, 2 kali 2, 4, dikali 2 lagi 8. Nah, x-nya ada 3, maka x pangkat 3. Oke, gampang ya. Nah, untuk pemangkatan dua suku atau lebih, x ditambah 2y pangkat 2. Artinya, x tambah 2y kita kali sebanyak 2 kali ya. X tambah 2y dikali x tambah 2y. Nah, ingat cara menyelesaikan soal seperti ini, seperti contoh perkalian tadi. Ya, ada 4 langkah. Yang pertama, x dikali dengan x menjadi x kuadrat. Langkah yang kedua, x dikali 2y jadi 2xy. Ya, langkah yang ketiga yang di atas lagi, 2y dikali x itu menjadi 2xy. Kemudian langkah keempat, 2y dikali 2y ditambah 2 kali 2, 4, y dikali y kuadrat. Oke. Nah, sampai di sini kita cari yang sukunya sejenis. Maka kita jumlah 2xy ditambah 2xy ini menjadi 4xy ditambah 4y kuadrat. Oke, sampai di sini selesai ya. Oke, paham ya? Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas contoh operasi bentuk aljabar. Ibu akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.